Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Kasus penipuan koperasi simpan pinjam Indosuria masih jadi perhatian publik. Keputusan Majelis Hakim memutus vonis bebas Henry Surya, bos dari koperasi tersebut, dinilai melukai rasa keadilan masyarakat khususnya para korban. Terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana koperasi simpan pinjam Indosuria, Henry Surya divonis bebas atas segala dakwaan pada 24 Januari 2023 silam. Kasus ini telah berjalan berlarut-larut hingga menyita perhatian publik. Pada pembacaan vonis, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Syafruddin Ainur saat itu menyebutkan alasannya membebaskan Henry Surya dikarenakan perbuatannya dinilai bukan merupakan tindak pidana. Henry Surya pun diminta untuk segera dikeluarkan dari rutan Salemba Cabang Kejagung. Padahal sebelumnya Henry dituntut 20 tahun penjara dengan denda 200 miliar rupiah subsidiar 1 tahun penjara dalam persidangan sebelumnya. Diketahui kasus Indosuria dimulai sejak laporan pertama ke Bareskrim Polri pada tahun 2020. Saat itu Henry langsung diamankan oleh Bareskrim Polri. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, permasalahan di koperasi simpan pinjam Indosuria sudah mulai tercium sejak tahun 2018. Saat itu, Kementerian Koperasi pernah memberikan sanksi administratif kepada Indosuria karena dugaan penyimpangan. Dan penyebab utama dikeluarkan sanksi tersebut karena Indosuria tidak menyerahkan laporan keuangan dan rapat anggota tahunan 2019 yang mana menurut peraturan harus diserahkan pada kuartal ke-1 tahun 2020. Nah, selanjutnya pada 10 Februari 2020, Indosuria juga gagal membayar sejumlah nasabah. Permasalahan berlanjut. Pihak Indosuria merilis pemberitahuan bahwa uang deposito para nasabah tidak bisa dicairkan. Nah, pencairan hanya dapat dilakukan dengan sejumlah syarat, seperti jangka waktu 6 bulan sampai dengan 6 tahun berdasarkan nilai aset under management. Dan pada bulan berikutnya, Maret 2020, pencairan tabungan ini semakin alot. Nasabah hanya bisa mengambil tabungan maksimal 1 juta rupiah. Nasabah yang kemudian resah dan mulai curiga, akhirnya mengadukan masalah tersebut ke kepolisian. Dan berdasarkan penelusuran, untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam Indosuria, para peserta ternyata menyetor simpanan wajib 20 juta rupiah dan simpanan pokok 500 ribu rupiah per bulan. Kemudian untuk menarik minat peserta, KSP Indosuria menjanjikan bunga yang tinggi yaitu 9 hingga 12% per tahun. Dan nilai ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank konvensional yang hanya menetapkan ataupun menerapkan bunga pada kisaran 5 sampai dengan 7%. Indosuria juga diduga memanipulasi informasi produk investasi yang dibuat seolah-olah menyerupai deposito. Dan merujuk pada hasil laporan analisis pusat pelaporan dan juga analisis transaksi keuangan, kerugiannya mencapai 106 triliun rupiah atau rekor sepanjang perdagangan ataupun berbicara mengenai industri keuangan Indonesia, pemirsa ya. Dan menyusul perkara vonis lepas yang diberikan pada Henry Surya selaku Ketua KSP Indosuria, Kejaksaan Agung menilai bahwa keputusan tersebut sangatlah keliru bila hanya melihat terkait dengan perkara ini ke ranah perdata. Dan hingga Kejagung memutuskan untuk mengajukan kasasi dalam waktu 14 hari ke depan. Lantas pemirsa, seberapa besar kasus penipuan koperasi di Indonesia? Kita akan simak dalam informasi berikut ini. Banyak korban penipuan koperasi simpan pinjam Indosuria buka suara atas kasus yang menimpa. Salah satu korban Indosuria mengaku kehilangan 4 miliar rupiah dari kasus tersebut. Dirinya menyampaikan pertama kali ditawarkan menjadi nasabah KSP Indosuria yakni dari ex-marketing bank yang telah dikenal sejak lama. Pihak marketing tersebut menawarkan produk simpanan berjangka dan tidak memberitahu bahwa ini merupakan produk koperasi. Korban mengaku bunga yang ditawarkan yakni 2% di atas bunga bank hingga dirinya merasa tertarik kemudian menyimpan dana. Selain karena itu, korban juga mengaku telah memeriksa portofolio perusahaan dan semakin yakin setelah melihat KSP Indosuria sudah memiliki asuransi keuangan. Korban lainnya mengaku terpikat untuk berinvestasi di Indosuria karena teknik marketing serta informasi sudah lamanya perusahaan tersebut berdiri yakni sejak 33 tahun lalu. Adapun dirinya mengakui bahwa sebagai orang awam, ia tidak sempat mengecek legalitas Indosuria saat itu. Setelah menyimpan dana sebesar 2,5 miliar rupiah, korban mengaku belum pernah menikmati imbal hasil dari dana yang ditempatkan di Indosuria.
Ada pula korban lain yang mengaku menempatkan dananya di Indosuria karena model bisnis perusahaan tersebut yang fokus untuk membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kasus koperasi simpan pinjam Indosuria ini menjadi sorotan banyak pihak karena diduga ini telah merugikan sekitar 23.000 korban dengan nilai kerugian mencapai 106 triliun rupiah. Tidak heran kasus penipuan Indosuria ini digadang-gadang menjadi kasus penipuan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kendati demikian, kasus serupa ternyata bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Sebelumnya pemirsa, ada pula kasus penipuan berkedok koperasi, diantaranya kasus koperasi Cipaganti yang didirikan tahun 2002 silam. Nama Cipaganti dikenal pemirsa ya sebagai sebuah perusahaan rental kendaraan yang membuka kerjasama ke beberapa pihak lewat skema titip kendaraan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu ternyata nih Cipaganti kemudian mengubah pola kemitraan itu dalam bentuk uang dengan return 1,5% per bulan saat itu. Dan perusahaan ini tumbuh semakin besar hingga memiliki banyak anak usaha. Namun kinerja dari bisnis yang dinilai lesu hingga berimbas pada kinerja koperasi. Nah, dari situlah terjadi peristiwa gagal bayar kepada sekitar 8.700 mitra. Dan berikutnya pemirsa, ada kasus koperasi Langit Biru yang ramai diperbincangkan pada tahun 2012 silam. Jenis usaha yang dijalankan koperasi tersebut adalah pendanaan usaha pengolahan daging hasil peternakan yang bekerja sama dengan 62 supplier daging. Dan dikabarkan telah mengumpulkan 125.000 investor sejak 2005 silam. Nah, koperasi tersebut juga berhasil meraup total investasi mencapai 6 triliun rupiah. Memang tidak sebesar yang dilakukan oleh KSP Indosuria 106 triliun rupiah pemirsa ya. Tapi aktivitas penyerahan bonus akhirnya juga macet pada awal 2012 yang hingga sejumlah investor ini pun mengadukan persoalan ke pihak kepolisian. Nah, kasus serupa ini terjadi pada Koperasi Pandawa, di mana Salman Nurmantio ini sosok di balik kasus tersebut berhasil mengumpulkan uang sebesar 3,3 triliun rupiah lewat tawaran investasi yang juga menggiurkan. Dirinya menjanjikan keuntungan di atas 10% per bulan ke nasabah. Saat nasabah sudah menjadi leader, maka return yang didapat ini pemirsa bisa mencapai 20% dari modal. Nah, singkat cerita, perputaran uang pun kemudian macet hingga Salma dilaporkan ke polisi pada tahun 2017 silam. Nah, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara, sementara Pandawa Group resmi dipilotkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Lantas pemirsa, sebenarnya bagaimana pemerintah sejauh ini bertindak agar kasus serupa tidak terjadi terulang-ulang ataupun tidak terjadi di kemudian hari? Bareskrim Polri dikabarkan bakal membuka kembali penyelidikan kasus baru koperasi simpan pinjam Indosuria sebagai wujud perlawanan negara terhadap pelaku kejahatan investasi yang merugikan masyarakat. Ada beberapa hal yang akan diselidiki oleh aparat, baik itu perkara pokoknya yakni penipuan dan penggelapan maupun tindak pidana pencucian uang. Rencana penyelidikan oleh Bareskrim Polri itu sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dirinya mendorong Bareskrim Polri untuk melanjutkan penyelidikan kasus KSP Indosuria sesuai dengan tempat perkara atau lokus delicti dan waktu atau tempus delicti masing-masing. Mahfud juga memastikan pemerintah akan mengusulkan revisi Undang-Undang Koperasi setelah heboh perkara penipuan KSP Indosuria. Berbagai sumber IDX Channel. Itu dia pemirsa, Undang-Undang Koperasi saat ini dinilai memang sudah usang dan tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Di sisi lain, pengelolaan koperasi jadi tantangan tersendiri. Hal ini tidak lepas dari gagasan pemerintah yang ingin agar koperasi simpan pinjam yang bisa melayani di luar anggota ini diawasi OJK. Sementara yang khusus anggota diawasi oleh Kementerian Koperasi. Nah, pengawasan tersebut dinilai setengah-setengah ya, dan dikhawatirkan akan ada aksi lempar tanggung jawab di masa depan. Nah, solusi masalah KSP adalah keberadaan lembaga khusus yang bisa memonitor ataupun memonitoring koperasi secara menyeluruh, di mana pengawasan koperasi seharusnya diserahkan pada lembaga berwenang yang kompeten, yang mempunyai power.
Selama ini kelemahan pengawasan dalam undang-undang perkoperasi yang dijadikan celah untuk membuat kejahatan keuangan. Nah, Menteri Koperasi dan juga Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki mengakui ada kelemahan dari undang-undang perkoperasian yang kemudian dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan. Sadar dengan hal itu, Kemenkop UKM ini mengeluarkan aturan agar koperasi dengan motif bisnis keuangan bukan untuk akses pembiayaan bagi masyarakat kecil harus dihentikan. Dan Teten menjelaskan bahwa berkaca dari kasus Indosuria, para pelaku kejahatan keuangan sengaja untuk mendirikan koperasi simpan pinjam untuk dijadikan kedok dalam melakukan shadow banking atau lembaga non-bank yang menghimpun dana masyarakat. Langkah tersebut dilakukan pemirsa karena perbankan sudah secara ketat mengawasi dana nasabah dan juga bank. Dan di koperasi, pengawasan dana anggota dilakukan oleh anggota dan pengurus melalui rapat anggota. Tidak ada peran pemerintah, OJK, ataupun LPS. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan salah satu poin yang akan direvisi terkait pengawasan karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian tidak mengatur pengawasan yang kompleks layaknya Undang-Undang Perbankan. Pada Undang-Undang Koperasi yang kini berlaku, koperasi mengawasi dirinya sendiri sehingga Kementerian Koperasi dan juga UKM serta pemerintah maupun lembaga pengawas lain tidak bisa turut terlibat dalam fungsi pengawasan. Mahfud juga meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak sembarangan menyimpan uang di koperasi agar kejadian serupa seperti KSP Indosuria tidak kembali terulang. Masyarakat disarankan untuk menyimpan uang pada lembaga-lembaga keuangan resmi yang telah menjamin keamanan uang nasabah, termasuk juga dilindungi oleh undang-undang. Dan pemirsa, saat ini pemerintah tengah berupaya menyusun RUU Perkoperasian sekaligus merespon terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan yang mengatur koperasi, baik itu closed loop maupun open loop. Dan RUU Perkoperasian harus mampu memasukkan intuisi yang mampu melakukan pengawasan efektif terhadap munculnya koperasi-koperasi palsu yang dapat merugikan citra koperasi di masyarakat. Dan selain itu, kasus Indosuria bisa jadi momentum bagi koperasi-koperasi di tanah air untuk meningkatkan kinerja mereka agar tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih kokoh lagi pada masa mendatang. Ya pemirsa, bagaimanapun kasus KSP Indosuria maupun kasus koperasi-koperasi lainnya yang akhirnya gagal bayar dan dianggap sebagai aksi penipuan ini mencederai kepercayaan masyarakat tentang perkoperasian yang seharusnya bisa menumbuh kembangkan juga perekonomian tanah air. Dan ini harus menjadi perhatian pemerintah ke depan. Jangan sampai kasus serupa terulang kembali, barulah pemerintah memikirkan pengawasan yang ketat dari segi undang-undang dan juga lain sebagainya. Dan kita juga harus mawas diri, jangan sampai kita ini tidak logis dalam menentukan instrumen investasi apa yang tengah kita hadapi ataupun tengah kita lakukan agar kita tidak terjerumus ke dalam investasi bodong ataupun penipuan, pemirsa ya. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk kita semua. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.